pas ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya 50 basis poin gitu ya. Ini menggemparkan market. Tentunya ini tujuannya kan untuk menyamai ya kenaikan yang ada di Amerika Serikat. Walaupun di Amerika Serikat naiknya 75 basis poin, kita naikin 50 dianggap sudah cukup kuat ya untuk meredam kepanikan yang ada di pasar lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau dari Bro Keva sendiri, gimana sih tanggapannya ini? Kita mulai dari kenaikan suku bunga dulu ya. Ini tanggapannya nih Oke, kenaikan suku bunga 50 basis point. Apakah sudah sesuai ekspektasi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah momentumnya udah tepat nih atau udah terlambat sebenarnya ini menaikkan suku bunganya nih? oke. Kalau pandanganku dulu ya tentang Bank Indonesia ini sebenarnya kalau aku lihat kayak cukup kreatif dalam memberikan solusi. Ya, dan kadang Mm-mm. solusinya ini tuh nggak terlalu banyak ketebak sama bahkan sama para analis gitulah. Masyarakat nggak ketebak, para analis aja nggak ketebak juga gitu. Kayak kalau bikin konsensus kadang mayoritas nebaknya nggak naik, tiba-tiba waktu itu naik. Nah, Iya. waktu itu dia mikir naik, tiba-tiba nggak naik, tapi malah pakai cara bikin kebijakan yang kira wajib minimum dan segala macam. Jadi memang pemerintah ini dan Bank Indonesia itu kalau saya ngelihat agak sulit ditebak, tapi cara-caranya cukup jitu, gitu. Ya, karena kalau kita ngelihat dari rupiah, ya meskipun rupiah kita cenderung melemah, tapi itu masih oke banget, masih stabil lah, sekitar 15 ribuan. Nah, kalau dulu, atau bukan kalau dulu ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan mata uang lain deh, Euro USD, atau bahkan yang sekarang terkenal GBP USD yang lagi turun semua terhadap US dollar, Iya, rupiah betul kita betul. strong, strong banget gitu. Jadi Mm-mm. kondisi ekonomi kita masih oke, dan kenaikan suku bunga ini menurut saya BI yang paling tahu lah, udah pinter lah. Jadi saya sih nggak gimana-gimana dengan wah naik nih bakal hancur, bakal susah, nggak sih. Kayaknya kalau saya ngeliat sih mereka sangat sangat bijak dan sangat pintar untuk memainkan kebijakan ekonomi ini. So apresiasi lah Mm-mm. buat Bank Indonesia. Iya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat ini market responnya merah terus nih ya dari Jumat kemarin, Jumat, Senin, hari Ya ini juga merah-merah gitu ya. Di tanggal koreksi 22 dikit aja gak nih, apa-apa tanggal lah. 22. Benar, koreksi dikit karena kalau kita lihat kan memang masih ada level-level teknikal ya 7050 katanya 7050 7100 ini bisa jadi support kuat katanya kan untuk menahan pergerakan indeks kita gitu ya. Nah, tapi sebelum kita banyak ngomongin teknikal nih, Bro Kevas nih, kalau biasa kenaikan-kenaikan suku bunga kayak gini tuh ini kan memang bukan yang pertama ya untuk kenaikan suku bunga. Nah, kalau yang Bro Kevas lihat setiap kali Bank Indonesia menaikkan suku bunga, apa sih sebenarnya dampaknya untuk equity market kita? Oke, aku bahas dari segi fundamental dulu kali ya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya dampak dari kenaikan suku bunga itu apa sih? Jadi kenaikan dampaknya yang pertama adalah ya kredit itu pasti makin mahal. Nah, kalau kredit makin mahal, artinya kan banyak bisnis yang pinjam uang, beban keuangannya meningkat gitu. Nah, kalau bisnisnya keuangannya meningkat, otomatis bisnisnya naikin harga. Nah, kalau bisnisnya naikin harga, kita sendiri yang konsumen yang koar-koar kok pada naik harganya gitu. Jadi memang sebenarnya kebijakan menaikkan suku bunga itu biasa tujuannya adalah untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan terlalu cepat tapi dilambatin sedikit. Nah, jadi dampaknya pertama itu beban pasti akan meningkat. Kemudian yang dari segi yang suka minjem. Ya, nah yang suka minjem ini yang bahaya. Ya, misalnya kalau teman-teman punya KPR, punya kredit kendaraan, atau perusahaan yang utangnya banyak banget. Nah, apalagi bunganya yang floating. Bunganya bisa naik turun sesuai dengan suku bunga. Nah, itu pasti juga beban keuangannya akan makin tinggi. Ya, jadi itu dampak dari segi fundamentalnya dulu. Nah, kalau fundamentalnya kenaikan suku bunga ini kelihatannya kok banyak sisi negatifnya ya, makanya di market kadang kenaikan suku bunga itu responnya nggak terlalu positif. Ya, karena bisnisnya tidak bergairah artinya. Kalau bisnis bergairah, tidak bergairah mungkin investor jadi
terlalu maulah invest, hati-hati dulu dan segala macam. Tapi bukan selalu berarti naik langsung jelek ya, enggak. Karena gini, karena kalau kita ngelihat suku bunga mungkin 10 tahun yang lalu, itu masih jauh lebih tinggi daripada sekarang, woi. Gitu kan? Suku bunganya sempat 8 persenan gitu, 6-7%. Sekarang kita masih 4 persenan. Jadi naik sih naik, cuma ya belum setinggi itu juga yang sampai ekstrim banget gitu. Jadi ya balik-balik lagi kalau perusahaannya bisa ngimbangin, ya harga sahamnya pun juga pasti juga masih bisa bertahan. Kurang lebih gitu ya. Oke, 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 paham. Ini gambarannya sebenarnya gimana ya? Sederhana banget ya. Ini alurnya diceritain sama Bro Hmm. Kepas, tapi ini sangat mudah dimengerti dan pasti akan bisa langsung berdampak juga ya. Kita bisa kira-kira dampaknya nanti ke kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Nah, Bro Kefas, tapi kan Ya, ini, nah ini sebelum kita masuk lebih jauh nih ke tema kita hari ini, saya pengen kenalin Bro Kevas dulu nih ke Cuan Troopers kita pada malam hari ini kan. Bro Kevas ini adalah co-founder ya. juga dari Stock Up Indonesia. Boleh nggak nih diceritain apa sih Stock Up Indonesia itu, berperan di bidang apa gitu untuk membantu para Cuan Troopers? Oke, jadi ya sebenarnya ini komunitas atau platform pembelajaran lah. Jadi Stock ini saya bikin bersama partner saya, namanya Bro Andika Sutoro Putra. Jadi kita ngajarin tentang strategi investasi. Yang kita ajarin tentu yang kita lakuin gitu. Memang gayanya agak, nggak semua investor gayanya sama. Jadi kita uh, sharing apa yang kita lakuin lah. Nah, kalau di startup sendiri, kita kebanyakan memang ngajarinya fundamental. Jadi kita percaya bisnis, kita harus pahami bisnisnya lah. Kulit-kulitin dalam-dalamnya kita bedah, kita ngerti. Nah, itu pasti bikin investasinya jadi lebih tenang. Nah, selain itu kita bikin juga event mingguan lah. Ini barusan bro, gua baru kelar ngajar di Stock Up. Nah, biasanya tiap hari Sabtu Kelas sih, apa cuma tuh? hari ini update market aja, update market sama kasih-kasih watchlist lah. Hari ini kita Oh, tadi banyak oke. ngomongin tentang red issue segala Mantap. macam gitu. Jadi 8:30 baru kelar langsung bikin Oh, live. Gitu. Jadi memang tiap minggu kita ada wis, sharing session lah. Gitu. mantap. Seru banget ya bareng Bro Andika. Wah, dulu saya juga sering ini nih, sering interview si Bro Andika waktu masih di media, Iya, waktu masih di CNBC. masih di Wah, media ya. mantap banget. Iya, iya, iya. Seru banget, seru banget, seru banget. Oke. Nah, ini kalau kalau apa namanya dari Startup Indonesia itu apakah mengcover semua sektor gitu, indeks? Apa hanya IHSG aja atau mungkin global market juga atau ada pasar currency juga gitu, forex juga di cover, Bitcoin atau hanya IHSG aja? Enggak sih kalau stock up kita fokusnya ke saham Indo aja. Oh, Saham fokus Indo. ke Indo ya. Oke. Oke, Ya, siap, siap. Saham merah putih. saham Oke, merah Bro Kevas. putih. Kita balik lagi ya kalau gitu ke tema kita pada malam hari ini, emiten yang menarik di kala suku bunga yang lagi naik nih. Apakah kalau suku bunga naik ini langsung kita boleh bilang oke, emiten perbankan yang paling menarik? Oke, sebenarnya perbankan, yes, menurut saya bukan yang paling menarik, tapi tetap menarik lah, ya, karena perbankan ini selalu bisa adjust, ya, dia depositonya tetap rendah, gitu kan, bunga kreditnya ditinggiin, ya. Cuma ya secara bisnis model pas perbankan mau naik turun bisnis tetap oke lah. Cuma memang kan kalau bunganya kemahalan, tentu mungkin marginnya tinggi tapi jumlah customer-nya nggak banyak karena nggak ada yang berani ngutang kan takut gitu. Coba kemarin itu saya ada kesempatan untuk ngobrol sama salah satu direktur perbankan swasta ya yang warna merah, swasta mungkin kedua atau ketiga terbesar lah gitu. Yang warna merah pasti teman-teman tahu lah. Nah, dia bilang sih kalau misalnya suku bunga dinaikin sama Bank Indonesia pun bank itu kebanyakan nggak langsung bisa naikin juga. Jadi kemungkinan besar yang kita lihat di perbankan itu dalam beberapa waktu ini uh, marginnya nggak bisa langsung tinggi karena suku bunga naik langsung marginnya tinggi nggak bisa karena mereka juga tetap harus hati-hati supaya nggak banyak
nasabah itu yang gagal bayar gitu, karena sekarang kondisinya lagi susah. Jadi kalau bunganya langsung ditinggiin, nanti banyak yang keluar-keluar. Jadi strategi mereka lebih meskipun suku bunganya naik, tapi naiknya ditahan nggak secepat itu. Katanya sih gitu strategi mereka. Tapi untuk perbankan sih memang yes, nggak usah diraguin lagi, mereka mau naik turun suku bunga tetap cuan lah itu mereka. Mhm. Oke, mungkin bahasa apa ya namanya ya? Bahasa keren keren dikitnya itu secara gradual, ya. Pelan-pelan Ya, bakal dinaikin ya suku bunganya ya. pelan-pelan Nah, mereka berarti naikin, benar, benar, benar. eh, eh, berarti ke depan kita akan ngelihat ya Bank Indonesia ini naikin lagi sampai akhir tahun gitu ya kurang lebih ya. Nah, itu dia kayak yang saya bilang di awal. Mau analis Mhm. bilang kayaknya bakal dinaikin, nggak ketebak sekarang itu. Mereka Iya, tuh iya, iya, cukup bener, lihai. bener. Misal, banyak Mhm. kebijakan sebenarnya nggak ketebak. Misal yang kayak gini lah, kita di prank, pasti inget lah. Yang pertama nggak naik, turbo yang turun. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan, pertamaxnya dinaikin. Dikira nggak jadi naik, ternyata naik. Kan macam mereka tuh sekarang kayaknya cukup lihai lah bikin-bikin update begini. Nggak ketebak gitu. Ya cuma kalau saya Iya, melihat, iya, iya. saya apresiasi mereka cukup lihai lah, pinter. Gitu. Hmm, Jadi oke, oke, kalau oke. saya nggak mencoba untuk memprediksi wah bakal naik 2 kali lagi atau gimana. Saya fokus ke kinerja perusahaannya aja. Iya, 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 bener. Mending back to basic ya. Kita selain ngelihat update dari makronya seperti Cek cek apa, kita juga ngelihat apa pengaruhnya langsung kepada emiten-emitennya. Iya, siap, siap. Aman, aman. Kedengeran, kedengeran. aman ya, sip, oke. Okay. Iya, nah, eh iya, iya. Nah, kalau kalau gitu tadi kan Bro Kevas bilang perbankan tetap menarik, tapi bukan yang paling menarik. Jadi sebenarnya yang paling menarik apa sih ini? Sektor apa nih yang paling menarik nih kalau suku bunga tinggi? Oke, sebenarnya mungkin nggak terlalu ada hubungannya sama suku bunga. Cuma mungkin yang sering dengerin saya ini cukup klasik lah. Ya saya sebenarnya Mhm. jagoannya tetap dari sektor komoditas. Ya komoditas Ah, ini di tengah kondisi ekonomi yang serba susah, suku bunga naik, inflasi dan segala macam, komoditas ini terutama kayak batu bara, nikel itu yang mereka nggak punya pengaruh langsung gitu. Mereka mhm, cash rich. Artinya cash rich adalah utang nggak banyak, ya kan? Jadi pinjaman mau bunga naik turun mereka udah nggak peduli, ya kan? Nggak kena dampak. mhm, Kemudian mereka penjualan ekspor. Oke, rupiah mhm. melemah segala macam, mereka tetap bisa nikmatin karena mereka mainnya ekspor. Ya, jadi komoditas-komoditas ini nggak terlalu kena dampak dari kenaikan suku bunga yang signifikan, tapi mereka cukup bisa outperform the market gitu. Jadi saya sih masih Hmm, favoritnya saham-saham yang eh, coal itu saya masih suka, nickel itu juga saya masih suka gitu. oke. Kok berarti tetap ya primadonanya tetap di komoditas gitu ya? Karena bener sih ya logikanya apa namanya tadi kata outperform itu yang sebenarnya yang jadi kunci ya. Kinerja mereka Ya, itu bisa mengalahkan kondisi market saat ini, artinya ya berarti mereka bisa tetap untung walaupun suku bunganya ini mendadak naik gitu ya betul, setelah betul. pandemi. Soalnya kan yang menjadi kekhawatiran banyak orang kemarin itu adalah kita tuh lagi recover gitu ya. Takutnya lagi recover suku bunganya dinaikin jadi kaget gitu ya. Karena ini juga tadi udah sempat disinggung nih sama Bro Kevas. Nah, tapi sebelum kita ke sektor emiten-emiten komoditasnya itu yang menarik-menarik, saya pengen tanya nih untuk yang perbankan sendiri. Ini yang paling diuntungkan ini yang seperti apa sih kalau kita ngelihat ke perbankan ini, Bro Kevas? Apakah balik lagi Oke, ke yang big cap atau kita fokus yang small cap atau bank digital aja deh? oke. Nah, bentar ya, saya buka data juga nih biar nggak salah ngomong. Takut salah ngomong Iya, nanti. siap. Cuma kalau observasi ya, ini teman-teman bisa cek. Kalau saya melihat ya dari data, beberapa bank Mhm. yang performance-nya tinggi, itu justru datang dari bank yang
UMKM-nya itu banyak. Saya juga agak kaget juga melihatnya, karena misalnya kayak Bank BRI sama Bank Mandiri itu yang pertumbuhannya itu paling cepat dibandingin BCA sama BRI di kuartal 2 kemarin. Ya. Jadi kalau saya ngelihat kenapa, karena segmennya si Bank BRI sama Bank Mandiri ini, kalau Bank BRI kan memang terkenal dengan retail UMKM, kredit mikro dan segala macam. Dan Mandiri pun juga lagi ekspansi ke arah sana. Gitu. Bank Mandiri ini cukup banyak korporat, tapi mereka lagi ekspansi juga ke sektor mikro. Nah, kalau saya lihat itu yang pertumbuhan kreditnya masih lebih bagus dibanding yang lain. Jadi kayaknya kalau perbankan semuanya bagus, tapi yang lebih banyak sektor mikronya ini masih seksi. Karena kalau saya ngelihat ya UMKM di Indonesia tuh juga meskipun sekarang inflasi lagi naik, tapi masih bergairah juga gitu untuk bisnis-bisnis kecil, bisnis rumah tangga. Kalau kita ngelihat lah sekarang lah, saya sih belum ketemu ya orang atau teman saya yang bilangnya ya bisnis susah, tapi nggak ada yang bisnis gua sampai tutup banyak, gitu kayaknya jarang gitu. Jadi secara sektorialnya juga sebenarnya masih bergairah. Dan ini bro, kalau gue tuh sempat mikir, kan bisnis apa yang diuntungkan? Sebenarnya tuh kita bisa nebak bisnis consumer tuh diuntungkan, tapi agak lama. Kenapa? Karena gini, ketika semua inflasi naik nih, mereka itu udah naikin harga bro, ya kan? Kita udah terbiasa lah beli barang mahalan dikit, udah paham. Nanti ketika kondisi pulih, cost-nya udah nggak tinggi lagi, kita udah kebiasaan dengan harga tinggi, gitu. Akhirnya mereka ngebut lagi. Nah biasanya gitu. Nah, jadi kalau sektor apa yang diuntungkan, soon or later tuh consumer. Sekarang kan consumer ini terpuruk semua, bro. Kasian kan? Ya, bangsanya Unilever lah, Sido muncul, S Hardware. Wah, kasian deh mereka. Cuma yang kayak gini-gini, kalau kita yakin, itu juga menarik, bro. Gitu. Apalagi kalau dikasih harganya murah. Nah, itu mungkin bisa jadi simpanan buat 2-3 tahun ke depan. Karena pasti balik pulih lagi lah. Iya. Bener loh ini bro Kevas, ini saya sambil ngecek juga kan, ngelihat S Hardware gila ya, 5-year low loh, Rp650 ini harga terendah 5 tahun terakhir loh. Sadis ini bro. Betul. Ya, Ini apakah karena sentimen yang berjalan aja atau ada sentimen internal sebenarnya? Gak ada internal sih, kalau saya ngelihat sih memang kayak kinerjanya memang turun. Jadi harga sahamnya terpukul lah gitu. Cuma kan selama ini memang kayak Unilever sudah muncul atau Mayora, Hardware ini kan perusahaan yang tidak pernah dijual murah. Iya. Sebenarnya dari dulu pasti jualnya premium. Nah, kapan dikasih kesempatan murah adalah ketika ya ini makronya lagi jelek, tiba-tiba kinerja mereka juga lagi runtuh, tapi seenggaknya mereka punya, yaitu harus cari yang punya, kalau bahasa fundamental istilahnya MOAT, ya, competitive advantage, supaya kalau bisa recover, mereka akan tetap jadi juara lagi. Nah, jadi ini kesempatan untuk nungguin mereka tuh murah lagi sebenarnya. Iya, benar. Berarti kita udah nggak bisa bilang ini defensif ya. Sekarang kita nggak bisa bilang mereka Sekarang ini nggak defensif. Ya. Karena in the early recession, kalau early recession atau early ya crash gonjang-ganjing situasi ekonomi, consumer pasti terpuruk. Gitu. Makanya kalau kita ngeliat balik lagi ke COVID 2020, sebenarnya saham consumer udah turun duluan, udah crash. 2021 sebenarnya udah mulai recover kan, naiknya bayangin harga juga dari 600 bisa ke 1000-an, udah bisa 50% lebih gitu. Cuma karena tidak diimbangi dengan kinerja, akhirnya turun lagi. Nah, turun-turun gini, valuasi murah bisa dipilih buat simpanan 2 tahunan lagi lah. Oke. Jangka panjang ya berarti ini ya. Sekarang beli murah, nanti kita lihat aksi korporasinya ada apa gitu ya, baru dia mungkin akan ada potensi untuk mengalami kenaikan. Karena kan kalau nggak salah yang konsumer gini ini kan juga menjadi salah satu muatannya produk-produk reksadana aset manajemen gitu kan ya. Betul.
Iya, 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 iya. Ini penyeimbangnya gitulah ya kalau bisa kita bilang ya. Jadi ini pasti akan diperhatikan ya oleh mereka-mereka ini. Oke, Benar. oke. Itu tadi dari consumer ya. Kalau dari consumer sendiri ini ada yang menarik nggak nih yang Bro Kevas lihat? Tadi kan udah disebut ini ada Ace, Ace Hardware, Hmm. ada apa namanya? Era tadi sempat sebut nggak sih? Era enggak aku sebut. Oh, Era Tapi enggak. saya belum belum pelajarin, tapi kayaknya sekilas waktu itu cukup menarik, tapi saya lupa analisanya. Bentar. Iya, iya. Soalnya udah year to date low, Era Jaya. Iya, iya. Nah, ini dia nih. Hari ini tutupnya di 440. Ini terendah dari awal tahun. Tuh ada yang bilang Ralph juga bagus tuh. Pandangannya gimana nih untuk emiten-emiten consumer retail yang kayak gini nih, Bro? Ya, kalau eh, masih belum sepulih itu ya. Kalau kalau kayak Mm-mm. Ralph itu sejak pandemi memang sampai sekarang belum ada tanda-tanda pemulihan lah. Omsetnya Hmm. masih nggak nyampe 50% sebelum pandemi. Gitu. Jadi Oh, kalau Ralph oke. so far belum ada tanda-tanda. Nah, Mhm. tapi Ralph ini potensinya nanti jadi saham ini value play. Value play itu artinya Mhm. gini, harganya udah turun terus, tapi net income nggak bertumbuh. Tapi Mhm. Ralph ini punya cash yang begitu banyak, utang dikit, gitu kan, uh, liabilitas dikit, cashnya melimpah. Nah, kalau sampai kayak gini, itu mungkin jadi bisa value play. Artinya memang udah kelewatan murah lah. Kalau Ralph ini ditutup semua dilikuidasi masih cuan. Nah, Mhm. itu jadi strateginya value play. Kita nggak ngarepin Ralph recover, tapi kita ngarepin emang belinya udah kelewatan murah gitu. Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, kalau kita lihat untuk view-nya consumer-consumer ini kan kita bisa bilang cyclical ya, consumernya. Nah, ini berarti yang apa ya, yang tadi Bro Kevas bilang ya, yang jangka panjang ya, bener ya Bro ya? Ya, Oke, oke, oke. Nah, kalau kita balik ke banking sendiri, ini yang menarik itu banking yang digital atau yang small cap atau yang mana nih pilihan stock picknya dari Bro Kevas nih, saran-saran untuk para cuan troopers. oke. Okay. Kalau jangka panjang ya jelas yang big caps Big atau caps ya. yang growing. Tapi kalau mau short Mm-mm, term ya, menurut saya mungkin mm-mm. mungkin dalam jangka waktu less than 6 month lah, 3 sampai 6 bulan ke depan, Mm-mm. banking-banking kecil seharusnya menarik. Nah, kenapa? Oh, oke. Karena gini, mereka lagi pada mau corporate action right issue. Mm-mm. Nah, Memenuhi kebutuhan makanya modal hari ini inti ya. betul betul sekali bro. Ya, Oke, oke, oke. jadi mereka pada right issue. Tapi masalah gini, bank digital itu udah pada naik tinggi-tinggi semua kan kemarin awal tahun. Mm-mm, Jadi mm-mm. secara harga nggak terlalu menarik, tapi beberapa saham itu ada yang eh, masih murah lah. Ya, kalau ditambahin duit minimal modal inti kan 3 triliun. Mereka right issue, dapat duit cash Mhm. lagi. Nah, itu menarik. Jadi mungkin akhir tahun ini, prediksi saya bank digital mungkin agak liar lagi kelihatannya. Tapi ya, ini kan analisa Hmm. abal-abal dari saya. Belum tentu benar loh teman-teman loh. Cuma benar kayak tadi Nanti Bro kita Daniel bilang, buktikan. akhir tahun akhir tahun nih harusnya pada kejar setoran bank digital. Bank-bank mini lah. Iya. Bank-bank mini itu maksudnya bank-bank buku satu ya. Jadi bukan Heeh. bank digital misalnya kayak Arto gitu. Arto memang bank digital gitu. Tapi modalnya udah gede, Heeh. jadi udah nggak perlu red issue lagi. Yang diperhatiin adalah Hmm. bank-bank yang buku satu, yang skalanya masih kecil, mereka lagi butuh duit, butuh suntikan dana. Nah, gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Ini ya menarik juga nih soalnya kalau kita lihat ya yang bank digital ini ada apa sih namanya yang modal intinya belum 3 triliun, BBYB belum 3 triliun. Ya, Amar juga ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih ya? Penasaran nih. bentar. Ada Heeh. saya Kalau nggak, udah pernah bikin iya. di YouTube tuh Kalau daftar nggak salah saham ada yang belum 4. 3 triliun.
Oh Banyak iya, bro, berarti para para cuan troopers bisa cari dong di YouTube, di bisa, YouTube-nya Bro Kevas ya. bisa dong. Gue juga buka YouTube gue Iya. dulu bentar. Iya, siap, siap, Gue siap. juga lupa Nah, soalnya. ini udah ada berapa cuan troopers nih yang udah bisa menjawab? Berarti udah nonton YouTube-nya Bro Kevas nih. Eh Effendi Liu Chuan bilang BBYB. Angelis 3 baca katanya Bank Kapital. Ida Clotilda BBHI. Ini mungkin ya yang belum tiga, tapi kayaknya BBHI udah 3 triliun deh. Oke, ini menarik nih untuk kita perhatikan ya, emiten-emiten mana yang belum 3 triliun. Jadi akan melakukan aksi korporasi, dan biasanya kalau ada aksi korporasi itu bank digital apa pergerakan harga sahamnya juga nanti akan jadi volatil gitu ya, bahkan banyak yang terangkat gitu. Nah, sepertinya ada kendala teknis ya sama Instagramnya Bro Kevas. Kita tunggu nih untuk terkoneksi kembali barang kita. Jadi nanti Bro Kevas request akan kita langsung accept. Sementara teman-teman jangan lupa pertanyaannya dimasukkan di kolom question and answer ya, untuk kita jawab satu persatu bareng Bro Kevas nih. Oke, kalau nggak coba kita invite langsung Bro Kevas, sepertinya ada masalah. Oke, nih udah kita invite. Bro Kevas langsung ini ya, langsung di approve aja ya. Udah saya invite soalnya. Cek, Oke ya, udah aman, aman ya? udah aman. Waduh, Iya kaget. iya, aman Kenapa aman. tiba-tiba keluar? Kirain live-nya Iya tadi iya. tiba-tiba keputus. Berarti dari saya ya? Aman aman bro, aman. Gimana gimana nih yang Aman. bank digital yang menarik, yang belum 3T tapi menarik nih. Nah, Wah, nih, nih, ini nih, dia nih, nih. nih. Oh, gila Tuh, ada banyak ya. berapa tuh? Bina, Ini masih banyak, BGTG, bro. Baca, BNBA, Nobu, BABP, Bank, BEMAS, BEX. Iya, masih banyak juga nih ya. Nih. Iya, 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 iya. Oke, oke. Untuk Itu tapi detailnya nanti bulan nonton bulan YouTube-nya Bro Februari Kevas. ya saya bikinnya. Jadi mungkin ada Oh, iya, beberapa yang iya, udah iya. naik lah, saya nggak update. Tapi bisa dilirik-lirik lah ya untuk yang belum 3 triliun, yang mana yang menarik untuk diperhatikan. Oke, Yap, kalau itu tadi yap. dari emiten-emiten perbankan, kita udah bahas yang consumer. Terus sekarang boleh nih kayaknya kita mulai geser sedikit ke emiten-emiten yang berkaitan dengan suku bunga dulu deh, ini supaya supaya apa Oke. sih namanya, eh, supaya relate nih dengan tema kita. Ini biasanya kalau suku bunga naik itu yang dirugikan bener nggak sih emiten properti? Ya, secara logika memang properti itu kan butuh dari retail Heeh, dan atau KPR kayak gitu. heeh. Datanya itu berapa ya? 70% lah mungkin sekitar itu bayar properti itu eh, pakai KPR. Ya, jadi ketika bunganya tinggi, berarti kan bunga KPR berat. Maka ini Iya mengurangi betul. demand. Jadi ya memang untuk properti juga masih tertekan lah, masih tertekan. Oke 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 oke. Berarti ini ada potensi gagal bayar nggak sih, NPL bakal naik dong ini kalau kayak gini, Oh, atau sebenarnya masih bisa diakomodir gitu dengan kenaikan yang nggak, ya walaupun nah 50 basis poin ya. itu dia kemarin waktu saya ngobrol sama direktur perbankan itu, dia bilang sih Heeh. mereka tidak akan agresif menaikkan bunga pinjamannya langsung, nggak kayak langsung naik gitu, karena ya itu mereka juga nggak pingin banyak yang gagal bayar, akhirnya jumlah kreditnya turun. Nah, mereka mau make sure yang Iya. penting aman, nggak banyak gagal bayar, pendapatan tertahan dikit tapi masih aman semua. Nah, itu kalau terakhir saya ngobrol sih rencana strategi mereka seperti itu. Dan kalau kita ngelihat eh, kuartal 2 kemarin ya, itu sih nggak banyak kok perusahaan yang gagal bayarnya tuh tinggi banget tuh nggak banyak. Ya, jadi sebenarnya masih banyak yang aman.
Nih. Kalian pamer stock up engine ya. Nah, jadi ini kita di stock up engine ini punya data-data perbankan langsung per yang rasio-rasio yang nggak ada di laporan keuangan lah. Yang langsung dari koran kita ambil. Misal kita lihat NPL gross. Jumlah porsi gagal bayar saya sort nih dari yang paling tinggi. Ya udah kayak gini BEX, BBKP, BSWD, BVIC ini kan batas maksimalnya ini 5%, ya kan? Udah nih cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 emiten doang dari sekian banyak perbankan yang masih jauh NPL-nya tuh di bawah 5%. Gitu. Jadi masih banyak Oh, oke, perbankan-perbankan oke, oke. yang sehat gitu. Oke. Wah, gila, keren juga ya. Itu Iya berarti dong. harus join di stock up dulu ya, baru bisa dapat Iya dong, harus dong. data-data gitu. Mantap. Gimana cara bergabungnya nanti langsung DM ke Bro Kevas, tapi kalau buat cuan troopers yang menyaksikan IG live pada malam hari ini dan belum punya akun di Sukor Sekuritas juga bisa bergabung Ya, melalui ifom.sukorsekuritas.com. Dan ini ada Pak Bernard nih, ada bergabung tadi. Bernard join. Oke, weh. halo. Halo Koben, Langsung Bernard, Ko Bernard. langsung ditonton sama CEO. Oke, dan Sama juga bos. jangan lupa untuk tetap screenshot ya para cuan troopers, screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan juga diposting sebagai story, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Instagramnya Bro Kevas, kemudian tag ke Instagram saya juga boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham karangan Bro Bernard Wijaya CEO dari Sukor Sekuritas. Oke, Bro Kevas, kita sekarang Ya, langsung lompat nih ke yang paling menarik, dan kita bilang resilient ini ketika suku bunga lagi naik tahun 2022 ini kan tadi ada emitennya komoditas gitu ya. Ini komoditas yang disebutin juga tadi ada yang batu bara, nikel dan lain sebagainya gitu. Nah, emiten-emiten yang perlu dilirik nih, yang wajib dilirik para cuan troopers, yang mana nih bro? oke. Mungkin saya sharing eh, personal strategi lah ya, personal strategi. Iya. Jadi, kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak terlalu pusing dengan suku bunga naik segala macam gitu, karena saya memang sudah punya framework atau kerangka pilih saham tuh gimana sih gitu. Nah, kebetulan kan saya pendekatannya tuh paling suka dua, ya, value investing, ya, alias kita beli saham yang memang murah banget tapi punya value yang bisa kita hitung, atau saya suka ngeliatin saham-saham yang uh, growth, yang bertumbuh gitu ya. Tapi Mhm. sekarang kan lagi pandemi, habis lagi susah, jadi jarang lah banyak yang growth konsistennya agak jarang. Atau yang ketiga adalah yang lagi pada corporate actions. Nah, Mhm. di tengah kondisi ASG yang naik turun, sebenarnya sideways sih. Sebenarnya dibilang resesi juga enggak sih ASG. Masih 7 Mhm. ribuan, masih di pucuk-pucuk dingin. Tapi memang banyak saham kalau turun nggak tanggung-tanggung, suka turunnya kelewatan. Jebol support Iya. gitu kan. Jadi makanya pada panik. Nah, nah kalau saya sekarang tuh lagi suka emiten-emiten yang lagi ada corporate actions. Ya, jadi yang ada right issue-nya, itu saya suka. Nah, kebetulan kalau dikombinasikan, memang ada dua emiten yang saya lagi pantau untuk saham yang berbasis komoditas dan ada corporate action-nya. Tapi ini bukan rekomendasi saham ya, karena saya udah masuknya dari bawah gitu. Contoh misalnya yang saya share di YouTube tuh ada saham IATA. Nah, ini sahamnya MNC Group. Ya, kenapa saya suka gitu? Mantap. Saya cerita aja. Jadi saya suka karena satu, dia backdoor perusahaan batu baranya lagi hot gitu kan. Kemudian ada corporate actions-nya, mau Mhm. red issue-nya jumbo lagi. Nah itu saya suka gitu. Ya, Mhm. kemudian kalau sekarang yang lagi hot juga, mungkin teman-teman bisa lihat sekali lagi ini bukan rekomendasi untuk masuk di harga sekarang, tapi pilihan sahamnya kurang lebih mirip. Contohnya misalnya kayak PKPK. Ya, ini mungkin dikira orang saham gorengan, volatil, ARB terus, ARA terus, tapi ini masuk ke watchlist saya. Kenapa? Karena satu batu bara, backdoor lagi, ada
ada batu bara plus ada backdoor corporate actions. Mau rat issue-nya jumbo. Nah, ini yang saya suka. Jadi saya nggak peduli tuh suku bunga naik turun gitu. Tapi kalau ada yang corporate actions begini-begini, saya suka perhatiin. Gitu. Ya, sekali lagi nih, diversifikasi strategi, ada yang lihat corporate actions, ada yang value investing tetap. Cuma yang value investing ini memang agak susah nyari sekarang. Karena Betul. dibilang murah, Setuju. belum murah-murah banget. Gitu. Jadi saya lagi suka yang rame corporate action saja lah. Oke. Ini boleh nggak sih dikasih clue-cluenya yang mana gitu yang diperhatikan? Itu tadi udah ada 2 saham tuh. Udah, udah dua itu aja ya berarti ya. Ya, Di nggak kolek ya banyak-banyak Cuan lah ya. Troopers. Dua, dua, Heeh. ya kita lihat kan nggak banyak saham juga. Nggak langsung supermarket Iya, iya. semuanya dibeli. Iya, Gitu. betul. Nah, kalau terkait dengan komoditas, kalau aku perhatiin kan ini ya, Bro Kevas, harga emas itu makin lama makin turun loh, harga emas dunia udah 1.600-an sekarang. Iya ya, Nah, iya benar-benar. nah apakah harga emiten deh, harga emiten emas itu berarti masih jangan kita kolek dulu gitu, atau udah boleh kita cicil nih pelan-pelan nih? Jujur aja, jujur. Saya Iya. sih nggak suka emiten emas memang dari dulu. Hmm. Karena emas itu Dari marginnya dulu ya. kecil dari dulu. Mau harga Iya, tinggi iya, pun iya. juga nggak cuan-cuan amat. Ini, nah Hmm. saya sharing juga ya. Iya, iya. Kalau komoditas itu yang paling saya suka cuma 2, Bro Daniel. Hmm. Satu coal, satu lagi Hmm. nikel. Karena Coal, nikel, oke. ya CPO pun saya nggak tertarik. Alasannya gini, Heeh. alasannya adalah eh, kalau teman-teman lihat ke laporan keuangannya Inalum, ya Mhm. Inalum ini kan holding pertambangan. Ya, Iya. di bawah holding pertambangan ini ada Antam yang punya tambang emas, Antam yang punya nikel, ada Mhm. Inco, PTBA, Freeport, dan segala macam. Nah, teman-teman lihat aja, Inalum tuh bukan perusahaan TBK, tapi karena pemerintah dia keluarin laporan keuangan. Nah, itu Mhm. teman-teman bisa lihat dari zaman Bahela, dari 10 tahun yang lalu, kalau teman-teman bisa akses, yang paling cuan itu pasti coal sama nikel, Iya. yang paling konsisten gitu. Kalau emas lagi masanya emang banyak gitu, tapi nanti redup lagi bisa minus. Ya bauksit, alumina nggak terlalu menarik Mhm. juga. Copper juga nggak terlalu menarik. Nah jadi makanya saya simpulin eh, 2 komoditas yang paling seksi yang saya suka dan akhirnya saya pelajari dengan supaya ngerti gitu, ya coal sama Mhm. nikel gitu. Coal, nikel. CPO juga Oke. kalau lagi jelek harga CPO-nya itu banyak banget yang rugi. Nah, sedangkan kalau Mhm. coal lagi harga $50 pun pada waktu dulu susah, sedikit yang rugi. Gitu. That's why Mhm. itulah kenapa saya suka coal dan nikel. Mungkin alasan keduanya juga produk turunannya tuh nggak banyak bro, kayaknya. Mhm. Maksudnya gini, kalau coal itu to the point langsung dipakai buat pembangkit listrik, udah. Nggak ada produk turunan Iya, harus. Kalau CPO benar. dari minyak jadiin biodiesel, jadiin minyak crude oil yang diolah, nanti bisa jadi kosmetik, bisa jadi obat-obatan, turunannya banyak. Ya kayaknya kalau Iya, coal itu iya, to the iya, iya, point, iya, iya. harga naik ya udah langsung kejual gitu. Mhm. Benar. Dan proses untuk menambangnya juga katanya jauh lebih mudah daripada nikel gitu ya. Ya, Katanya ya. sih, katanya nikel kan katanya selain dia ditambang nanti bijinya harus diolah, harus smelter lagi, harus ini itu gitu. Sedangkan Betul, kalau betul. batu bara habis ditambang mau langsung Jual. dipakai, ya udah gitu. Iya, iya. Iya, emang. Iya, benar Kalau benar benar emas benar benar. bikin pemurnian smelter tadi itu mahal banget investasinya kan. Iya, betul juga sih. Nah, jadi ini ada pertanyaan menarik nih, Bro Kevas dari Cuan Troopers kita. Call itu bagus nggak sih untuk jangka menengah nih, katanya 2 sampai 3 tahun lah gitu. Uh, Tergantung ya. Ini posisi menentukan keputusan investasi. Saya selalu bilang gitu, ya kan. Iya. Kalau yang belum punya call, menurut saya ya jangan kejar karena harganya udah tinggi-tinggi semua. Kalau yang udah punya,
menurut saya jangan buru-buru dijual. Karena sudah ada beberapa clue, misalnya kayak Adaro, PTBA mau bagi dividen jumbo lagi. Itu kan masih banyak sentimen bagus. Harga call juga belum turun-turun lagi gitu. Jadi ya posisi menentukan keputusan. Kalau belum punya, sekali lagi menurut saya emang udah ketinggian. Tapi kalau ada yang punya ya masih bisa nikmatin. Either 1 tahun atau 2 tahun lagi, kita lihat harga call-nya aja sebenarnya. Kalau harga call-nya masih stabil di atas 300 saja, itu udah bagus banget. Iya. Sangat-sangat bagus. Oke. Ya 200 pun juga masih bagus. Nah, 200 pasti bagus. Iya, 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 bener juga sih. Ini kan sekarang harganya di 400-an ya. Biasanya call itu kan harganya di maksudnya nggak sampai segitu lah ya, 200 aja nggak nyampe itu kan untuk call harga dulu biasanya. itu yang saya, makanya kalau di stock up itu kita kan suka ngundang beberapa eh, emiten lah gitu. Waktu itu kita pernah ngobrol sama emiten batubara. Dia bilang sebenarnya call price 150 dolar aja mereka udah seneng. Udah Nah, cuan itu makanya kan. gini, udah cuan banget. Mm-mm, mm-mm. Makanya call itu bahkan ketika harga 50 dolar pun masih banyak kok yang Iya, untung iya, iya, gitu. iya, iya. Beda sama CPO, CPO harga turun banyak yang minus perusahaannya. Nah, call Mm-mm, beda, harganya rendah pun masih banyak yang untung gitu. mm-mm. Oke, 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 oke. Nah, ini juga ada pertanyaan follow up question menarik banget dari Cuan Troopers kita. Berlin 4413. Pendukung coal ini menarik nggak nih untuk kita perhatikan juga? Emiten perkapalan misalnya kan untuk transport logistiknya coal itu kan jadinya. Nah, ini menarik nggak nih untuk kita perhatikan ke depannya? Iya, sebenarnya sebenarnya menarik sih, Mhm, karena ya pasti demand makin banyak. Cuma sebenarnya pengaruhnya nggak cuma sekedar langsung call naik kemudian eh, emiten kapal naik gitu. Sebenarnya iya. nggak gitu, ternyata nggak gitu. Karena setelah Mhm, dipelajarin, emiten kapal banyak lagi naik kan, itu sebenarnya iya. karena masalah supply chain bro. Jadi memang Hmm, karena pandemi, eh, supply chain-nya terganggu. Nah, mhm, karena jasa angkutnya terbatas, ya harga mhm, kapal ini pada naik semua gitu. hmm, Nah, salah satu penyebab emiten kapal kemarin naik-naik itu salah satunya karena itu. Itu kalau menurut mhm. analisa saya. Jadi ya kelihatannya sih begitu. Oke, 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 oke. Nah, ini buat para cuan troopers yang tadi nggak sempat dengerin dari awal ya, dan banyak juga yang tadi udah nanya bakal di save apa enggak. Instagram Live pada malam hari ini bakal kita save ya, teman-teman. Jangan lupa dicari aja di Instagramnya Sukor Sekuritas, @sukorsekuritas. Nanti dicari yang ada fotonya Bro Kevas. Oke. Oke, oke. Itu tadi yang support logistiknya juga sudah dijelasin, emiten komoditasnya juga udah dijelasin. Nah, ini kita pengen tahu nih ke beberapa emiten-emiten yang dipegang oleh Cuan Troopers terkait dengan komoditas. Ada yang nanya tadi terkait dengan emiten komoditas itu ITMG, Harum. Nah, ini gimana nih? Oke. View-nya Uh, Bro Kevas. Ini soalnya tadi kan stock pick-nya Bro Kevas IATA dan yang satunya gitu kan. Kalau ya. kalau yang Harum dan ITMG gimana nih? Oke, ya kalau kalau batu bara banyak yang bagus ya, ITMG, Adaro, PTBA semuanya bagus. Saya sih kalau Iya, idolanya PTBA. Batu bara yang saya suka dan saya pegang tuh PTBA. Dan kalau IATA itu bukan cuma sekedar kayak, oh batu bara saya pegang, enggak. Karena tadi saya bilang itu iya, lebih karena ada corporate action-nya. Nah, iya, termasuk yang PKPK itu juga bukan, wah karena batu bara nih, gitu. Tapi karena ada corporate action-nya. Ya. iya. Jadi itu kalau saya agak bagi dua tuh. Ya. Cara analisanya juga beda. Nah, kalau ETMG sih menurut saya juga masih bagus ya. Oke. Sama-sama strong lah. Nah, kayak gini, makanya kalau yang belum punya, jangan dikejar. Karena Mm-mm, harganya udah terlalu tinggi. Tapi kalau ada yang mm-mm. punya, let profit run aja bro. Lumayan kan?
gitu. Apalagi nanti Hmm. dividen lagi tinggi-tinggi lagi. Iya, jadi walaupun dia ada koreksi, maksudnya tapi kita udah ngambilnya di harga bawah, ya udah lanjut aja ya. Iya, karena kan Bener. story-nya masih bagus nih, masih berlanjut nih, dan harga batu Bener. baranya juga masih tinggi. Iya, iya, iya. Makanya Nah, kalau yang udah punya mm-mm, dari bawah, kalau saya kan fundamental. Kalau mungkin kalau yang pakai teknikal sebenarnya gampang sih. Kadang-kadang mm-mm, saya pun juga suka lihat sedikit lah. Misalnya tunggu trennya patah aja gitu kan kalau teknikal. mm-mm. Kalau teknikal tunggu tren patah, selama masih uptrend di hold terus aja bro. Gitu. Iya, Nah kalau benar-benar, fundamental ya lebih tunggu sampai story-nya berubah. Kalau sekarang story kalau masih benar. di 400 ya belum berubah lah menurut saya masih masih Iya. bisa nikmatin. Nah, ini juga perlu diperhatiin ya, trennya udah patah apa belum kan? Kalau udah patah tren ya bolehlah dilepas ya, tapi kalau masih belum patah tren, mantul di support, hajar ya. Harus punya holding power yang kuat lah kalau Iya, bisa. iya, Susah sih memang. iya, Karena kita lihat, iya, wah udah betul. untung nih lumayan kan. Iya. Oke, bro, ini ada nanya Doit nih emitennya yang lagi buyback, melanjutkan aksi buyback sahamnya. Do it sebentar saya cek. Saya nggak analisa Iya, do it ya, jadi nggak apal. iya. Ini mumpung kita lagi IG live nih, bro. Jarang-jarang nih kita IG live, jadi kita tanyain aja langsung semuanya. Nanti abis ini sering-sering kok. Oke, siap. Benar. Do it. Ya secara kinerja saya lihat sih masih sangat bagus ya. Setahun ini dia juga omsetnya aja naik 2 kali lipat bro. Mantap juga nih ya. Dari Mantap. 5 Iya, triliun iya. 10 triliun. Jadi ya ini sih masih masih oke sih Doit. Mirip lah sama sebenarnya kalau udah sektornya lagi manggung memang semua sahamnya manggung semua juga sih. Jadi kadang susah susah juga mau milih, aduh Mm-mm. mau milih siapa ya, PTBA, Adaro, Doit, PSSR, TMG kan banyak sebenarnya yang Iya, batu bara aja tuh. Jadi ya betul. kalau saya tipikalnya invest satu aja deh PTBA gitu. Kalau teman-teman mau bagi-bagi sebenarnya nggak ada Iya, salahnya juga karena satu sektor manggung semua. iya, 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 iya. Betul. Ini logis sih. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda gitu kan, untuk Doit sendiri ini karena kan memang dia masih terdampak juga dengan ini ya apa sentimen positif dari batu bara jadi masih bisa lanjut. Nah, kalau Pegas gimana ini dari tadi banyak yang nanya loh tentang perusahaan gas gimana, Pegas gimana gitu karena kan ini Oke. terkait juga dengan energi kan. Nah ini kalau Pegas mungkin mohon maaf ya saya bukan orang yang tahu semuanya. Jadi Dari sisi jujur nih teknikal saya pun nggak. Oh, kalau teknikal ya coba ya kita lihat ya. iya iya Saya iya iya. teknikal bisa lah. Eh, eh, eh. Jujur nih Kita kalau butuh Pegas bisnisnya saya nggak paham. iya iya iya. Kita butuh konfirmasi pergerakan harga aja bro ini. Jadi Ini kalau yang Pegas sih sebenarnya Heeh. teknikal cakep loh. Mm-mm. Oh ya, Teknikal sih cakep sih. Sekarang lagi mantul di coba trendline coba. supportnya. Heeh. Coba Tinggal saya juga sentimen bukan. ISG-nya bagus nggak ya? Nih teman-teman bisa lihat. Oh, Sebenarnya oh ini iya kan juga ya. cukup uptrend ya. Uptrend, iya. Oh iya benar Udah juga ya. lama uptrend. Ya kan? Sekarang kan ini kan Heeh. berada di garis trend line. Kalau lihat Heeh. technical skill perbatasan saya ini sih bagus ya. Gitu. Heeh. Mantul di Oh, ini support, dia mantul di mantul di support. MA 90 juga ke hari ini. Oh, Kalau oke saya oke orang oke oke. orang teknikal ya saya bilang sih ini kan udah tanda-tanda rebound. Kalau mau masuk sekarang ya Mm-mm. cut loss di sini aja di bawah bawah low yang kemarin. Mm-mm. Iya Artinya kan nggak berarti jadi mantul. iya benar 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 benar. Risk rewardnya masih bisa diterima lah ya ini ya kalau dia koreksi. Betul, betul. Heeh. Menarik, menarik. Nah, ini di beberapa menit terakhir saya pengen tanya view IHSG dulu nih, Bro Kevas. Untuk IHSG kita pergerakannya di sepanjang pekan ini akan seperti apa nih? Kalau dari pandangan Bro Kevas sendiri. Ya, sejujurnya saya bukan dukunnya, jadi saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena gini sih Iya, sebenarnya iya. IHSG ini
kemarin tuh siapa lah, saya adalah influencer yang screenshot tuh menarik Heeh, juga ya. iya. IHSG-nya tutup hijau, tapi Heeh. jumlah saham yang turun itu di atas 60%, bro. Oh iya, Iya, iya ya. iya, jadi kelihatannya hijau atau nggak kemana-mana, tapi banyak saham yang lagi turun. Makanya kan banyak yang panik ya, kayaknya tuh saya ngeliat Mm-mm. akhir-akhir ini banyak yang ngerasa ISG tidak bersahabat, padahal ISG-nya sendiri tinggi. Market Iya, tinggi iya, loh, iya. 7.000 gitu. Iya, benar. Jadi kalau saya jarang memprediksi ISG bakal naik atau turun gimana sih. Saya sekali lagi tetap Mm-mm. kinerja lah nomor satu. Kalau kinerja bagus, Hmm. harga saham bisa berlawanan dengan ISG gitu. Hmm. Oke, 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 siap. Nah, kemudian satu pertanyaan terakhir ini, Bro Kevas, karena minggu depan kita udah masuk di kuartal 4 loh. Kita udah masuk di Oktober Iya loh. ya, Udah Oktober. Oktober, November, Desember, nggak berasa loh. Nah, Mm-mm. ada nggak nih tips-tipsnya untuk para cuan troopers yang bisa dibagikan nih? Menjelang kuartal 4 dan di kuartal 4 ini apa sih sebenarnya yang perlu kita persiapin ini, Bro? Hmm. Sejujurnya lagi, Heeh. saya paling suka kuartal 4 memang dari dulu. Dari Oke. dulu, dari 8 tahun saya di saham pengalaman, saya Heeh. paling banyak profit itu pasti dari periode Oktober sampai kuartal 1. Ya, jadi secara Oh. statistik Oktober itu eh, paling banyak mantul lah. Bukan mantul, maksudnya paling Heeh. banyak rally. Biasa rally itu suka Heeh. sering di bulan Oktober atau Oktober akhir lah. Karena nanti ada Heeh. window dressing, ada Januari efek, ya kan. Kemudian ada laporan keuangan kuartal 4 biasanya yang selalu bertumbuh, pembagian dividen. Makanya kuartal 2, kuartal 3 tuh biasa market sepi, cenderung sideways, nanti turun turun Heeh. turun turun, Oktober November baru mulai pick up sampai Desember. Biasanya sih gitu. Jadi Hmm. saya suka sih Oktober nih, excited lah. Oke, oke. Berarti karena banyak rally, jadi sebenarnya sebenarnya strategi yang benar itu apakah kita buy on weakness semua nih Oktober nih, Bro? Itu sekali lagi ISG ya. Nah Halo. ini saya pernah bikin YouTube nih. Iya. Heeh. Nah ini saya bikin YouTube Oh, 3 tahun lalu nih bro, 3 years ago. wah, buset. Saya bilang buka-bukaan cara 95% pasti cuan. Iya, iya, iya. Itu kesimpulannya beli di Oktober. Oh, buy on weakness semua atau ada yang udah tinggi tapi pas dihajar sahamnya Uh, bener lanjut rally. kalau kalau saya kan dulu risetnya ISG. Jadi secara Heeh. statistik ISG dari Oktober sampai saya lupa sih, dari Maret atau April, Heeh. dari 10 tahun lalu atau saya lupa berapa tahun lalu, ini dari 3 tahun lalu saya risetnya juga, 95% Heeh. pasti hijau ISG-nya. Jadi asumsinya adalah ya secara mayoritas banyak saham yang bergerak naik di kuartal 4 sampai kuartal 1 gitu. Heeh. Apakah pasti? Tidak pasti 100% ya, karena ada yang negatif juga, tapi probabilitasnya tinggi. Heeh. Oke, oke. Probabilitasnya lebih tinggi ya kalau kita masuk berarti nanti mulai di Oktober, kita hold terus nanti sampai ke Santa Claus Rally dan kemudian mungkin bisa kena di Januari efek itu kali ya. Iya, oh nih bro nih, Oktober sampai Mei. Wah, mantap. Tuh. Ini Oktober sampai periode Mei ya. Oktober sampai Mei return IHSG. Dari tahun berapa nih? Oh, makin hari 2000 makin tinggi ya. 2000 saya riset ya. 2000 saya riset sampai tahun terakhir 2019 nih. Itu IHSG Oktober Oh. sampai Mei hijau semua, Bro. Oh, Kecuali iya, 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 iya. Oh, ini berarti tarik panjang ya dari Oktober sampai Mei. Heeh. iya. Jadi itu bulan-bulan Oh, oke. enak lah biasanya sebenarnya. Oke, oke, oke. Mantap, mantap nih. Bro Kevas. Kita udah banyak dapat masukan, insight-insight menarik juga nih dari Bro Kevas. Thank you banget waktunya. Dan nggak berasa udah 1 jam. Sekali lagi, Sama-sama, thank Bro you atas Daniel. insight-insight menariknya ya, Bro Kevas ya. Semoga bisa memberikan Yes. masukan menarik untuk para cuan troopers supaya portofolionya bisa mulai hijau-hijau dari Oktober sampai Mei Amin. nih. Kita kalau kalau pakai strateginya Bro Kevas.
Siap. Intinya Thank you semua banget harus ya. dipelajarin lagi ya Mm-mm. sendiri-sendiri ya. Yang penting yakin. Iya, iya, iya. Siap. Kalau gitu, thank you sekali Oke. lagi Bro Kevas dan juga para Cuan Troopers yang sudah menyaksikan. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa ya di Instagram Live di kesempatan lainnya. Bye-bye. Dadah semuanya. Thank you Bro Daniel.